Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, I hope all of you always get blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. And don't forget to say salawat to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who brought us from the darkness into the brightness. Okay, last week we did a daily test about asking and giving opinion. So today we will enter a new material about report text. The definition of report text. Report text sendiri merupakan teks yang berisikan sebuah informasi umum yang berfungsi untuk melaporkan sebuah objek yang akan kita jelaskan nantinya, baik itu benda hidup maupun benda mati. Biasanya pada report text penjelasan yang ada di dalamnya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian, observasi maupun studi mengenai berbagai macam hal. Jadi, teks report ini merupakan teks yang sudah terbukti fakta dan kebenaran di dalamnya. Okay, next is the purpose of the report text. Apa sih tujuan dari report text ini? Report text itu sendiri bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek dengan apa adanya sesuai dari hasil pengamatan penulis dan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, generic structure. Terdapat dua generic structure dalam report text. Yang pertama yaitu general classification. Pada general classification ini menjelaskan pendahuluan atau kata-kata pembuka dalam kalimat report sebelum kita memasuki bagian inti dari teks report itu. Dan yang kedua adalah description. Di description ini merupakan inti atau gambaran yang detail mengenai objek yang kita jelaskan. Ada banyak hal yang bisa kita jelaskan pada bagian description. Bisa mengenai sifat, tingkah laku, kebiasaan, situasi, fenomena, ciri-ciri, bentuk, bagian-bagian, serta masih banyak lagi macam-macam yang bisa kalian jelaskan pada bagian ini. Selanjutnya yaitu language feature atau unsur kebahasaan dalam report text. Terdapat 5 unsur kebahasaan yang harus kita pahami dalam report text itu. Yang pertama yaitu general noun. General noun yaitu penggolongan kata benda. Kata bendanya bisa orang, tempat, benda itu sendiri, dan lain-lain. Contoh kata benda yaitu dog, lion, atau penyebutan hewan secara umum dan tidak spesifik seperti my dog, my cat. Jadi kita menggunakan kata yang umum dan langsung pada hewan itu atau hal yang kita jelaskan itu.
Yang kedua yaitu relating verb. Relating verb biasanya juga disebut dengan linking verb yang artinya kata kerja penghubung, yaitu kata-kata yang biasanya menghubungkan dua hal. Contoh dari kata penghubung ini yaitu am, is, are, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu timeless present tense, di mana dalam report text kita menggunakan kalimat present tense. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan present tense. Di SD, SMP, bahkan di SMA, dari kelas 1 kalian sudah dijelaskan mengenai present tense. Present tense yaitu merupakan tenses yang biasanya digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang dan hal yang selalu benar. Rumus dari present tense yaitu subject plus verb 1 SES plus object. Di present tense kan kita melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Nah, ada kata-kata yang spesifik yang digunakan dalam menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat present tense. Contohnya yaitu usually, often, always, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah technical terms. Pada technical terms, di sini menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan atau istilah-istilah teknis yang digunakan untuk menjelaskan objek yang kita bahas dalam teks report yang kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah introducing group. Dalam report teks, kita menjelaskan hal secara umum atau secara berkelompok, tidak menjelaskan sesuatu secara individu. Jadi kita menggunakan bahasa untuk memperkenalkannya secara umum. Next, yaitu ciri-ciri dari report text. Yang pertama yaitu report text merupakan fakta-fakta ilmiah. Jadi isi dari report text ini merupakan fakta atau benar adanya dan sudah dilakukan penelitian mengenai materi yang ada. Yang kedua yaitu judulnya umum. Yang ketiga, biasanya dalam teks report penulis menggunakan data statistik atau gambar untuk memperjelas fakta dari isi teks itu. Yang keempat yaitu menggunakan pola kalimat simple present tense. Yang kelima, menggunakan feature general noun. Atau penggolongan kata. Yang keenam, kata kerjanya berhubungan dengan language feature. Yang ketujuh, menjelaskan satu objek
Yang kedelapan, menjelaskan hal secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah menggunakan conditional logical conjunction. Next, contoh dari report text. Motorcycle are distinguished from the safety bicycle, a bicycle with front and rear wheels of the same size and a pedal crank mechanism to drive the rear wheels. Jadi, sepeda motor merupakan turunan dari sepeda. Sepeda yang dikayuh dengan dua roda depan dan belakang yang memiliki ukuran yang sama. Dan mekanisme pedal engkol untuk menggerakkan roda belakangnya. There are many systems for classifying types of motorcycle, describing how the motorcycle are put to use, or the designer's intents, or some combination of the two. Jadi, ada banyak sekali sistem yang mengklasifikasikan jenis-jenis sepeda motor, menjelaskan tentang bagaimana sepeda motor digunakan, atau maksud dan rancangan sepeda motor itu, dan bahkan kombinasi dari kedua hal ini. Six main categories are widely recognized: racer, sport, touring, standard, dual-purpose bike. Jadi, ada 6 kategori utama yang diakui secara luas, yaitu racer, sport, touring, standar, dan sepeda serbaguna. Di paragraf pertama ini menjelaskan tentang general classification yang membahas dan menjelaskan motor secara umum, di mana semua orang tahu, dan ini merupakan pembuka atau general classification. The next paragraph. Some motorcycles are specially adapted for specific job function, such as those used by the ambulance, road bikes, fire and military service, and for specialized delivery service, such as pizza deliveries. Jadi, beberapa sepeda motor secara khusus digunakan untuk bekerja, seperti ambulan, pemadam kebakaran, dan layanan militer, atau bentuk pelayanan khusus seperti pengiriman pizza. Beginning in the 1960, with the mountain goats, specialist motorcycles were developed for use on farms. Dimulai tahun 1960-an, sepeda motor khusus kambing gunung dikembangkan untuk digunakan di peternakan. While motorcycles typically have 2 wheels, some motorized trickless are classed as 3-wheeled motorcycle. Jadi, sepeda motor biasanya memiliki roda 2. Beberapa motor yang dikenal sebagai bentor memiliki roda 3, di mana motor ini sudah diklarifikasikan atau sudah
diubah. Some brands have made various type of three-wheelers direct from the factory. Beberapa merek telah membuat berbagai jenis kendaraan roda 3 yang langsung dari pabriknya. Most of these vehicles are treated as motorcycle from registration or listening purpose. Jadi, pada paragraf pertama ini menjelaskan mengenai general classification, dan paragraf kedua dan ketiga menjelaskan description atau inti dari teks report ini. Okay, I think that's all for today. I hope you listen and understand about this material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.